Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kedua framework programming kali ini kita sedikit flashback tentang konsep MVC. Kenapa kok saya flashback lagi? Supaya memang benar paham ternyata untuk framework untuk konsep MVC-nya memang harus kuat gitu ya. Jadi sedikit berubah arahnya. Kok kemarin PHP-nya ya seadanya gitu ya. Mungkin ada yang pernah nyoba materi saya yang sudah saya share kemarin untuk kelas SSP. Nah, itu kan mindsetnya sudah satu struktur yang sama dengan PHP yang banyak gitu ya. Nah, sekarang kita tetap harus menggunakan uh, konsep MVC, jadi agak sedikit berubah konsepnya. Oke ya, lanjut aja. Ini untuk materinya. Dan nanti saya tambahkan dengan, nah kita mulai materi tentang root, jadi tidak hanya konsep saja. Oke, selanjutnya untuk materi pertemuan 2 yang saya berikan nanti adalah tentang MVC-nya. Terus penempatannya pada folder, nanti kita kenal-kenal foldernya gitu ya. Kemudian folder public, nanti mungkin yang sering nanti kita pakai, nah yang secara public bisa orang sering akses, nah itu nanti, dan sebuah file environment yang nanti kita harus ganti apa yang kalau sudah misalnya berhubungan dengan database, berhubungan dengan hosting sungguhan gitu ya. Nanti kalau kita upload ke hosting sungguhan caranya gimana? Nah, ini environmentnya juga ada. Kemudian roots ya, kemudian basic rootsnya, view rootsnya, redirecting roots itu apa? Nanti kita coba praktekkan. Oke, untuk yang pertama tentang MVC, masih ingat ya? Jadi nanti uh, pemanggilan page-nya nanti kita pakai yang namanya roots. Nah, nanti sedikit kita pelajari roots. Nanti saya bagi jadi dua bagian rootsnya. Kenapa? Ini roots basic. Hari ini kita roots basic atau saya pakai roots yang pertama. Nanti kalau sudah kenal yang namanya controlling dan controller dan sebagainya, nah sudah biasa menggunakan view, nah kita ada rootsnya lagi ya, khusus untuk yang sudah berkenalan dengan controller. Oke ya. Nah, nanti kalau sudah dipanggil, anggap saja URL-nya menggunakan roots gitu ya. Nanti akan ditangkap oleh controller. Nah, controller nanti yang membagi apakah dia sekarang waktunya view gitu ya, atau kita pakai langsung ke datanya. Nah, nanti untuk datanya nanti otomatis akan berhubungan langsung, query datanya masih ingat ya, kalau nambah berarti insert, update berarti update, hapus berarti delete gitu ya query-nya. Nah, nanti ada di sininya. Kontrolnya nanti tinggal yang mengatur, oh nanti kalau data langsung ke sini, nanti kalau view nanti tampilannya ke sini. Oke ya. Untuk sementara nanti rootsnya mungkin, duh kok katanya lewat controller bu. Nah, rootsnya nih nanti cara manggilnya saja, nanti langsung ke view. Tapi nanti kalau view-nya sudah ada database-nya, nah nanti baru kita main-main dengan controller. Oke ya. Nah, penempatan dalam folder. Untuk model, foldernya ada di app models dan biasanya mengakses file user.php. Kalau saya tampilkan dalam, nah ini kemarin kita sudah punya kelas. Kalau Anda buka, ternyata waktu Anda install Laravel itu otomatis sudah ada direktori bawaan. Ini bukan Anda yang buat. Waktu Anda install Laravel kemarin, nanti akan dibuatkan sebuah atau beberapa atau banyak folder-folder yang nanti akan saling berhubungan dalam Laravel. Ini contohnya. Ini bawaan dari Laravelnya ya. Nah, untuk model nanti Anda bisa ke folder app, ada yang namanya models. Nah, nanti di user PHP-nya nanti kita main-mainnya nanti di sini. Oke ya, ini matikan aja enggak apa-apa. Ini untuk models. Kemudian selanjutnya view. Tanya saya back dulu. Nah, untuk view-nya nanti akan tersimpan di resources foldernya views. Dimanakah itu? Berarti tidak masuk dalam app, saya nonaktifkan. Kita cari yang namanya resources. Nah, nanti berhubungan dengan view. Loh Bu, nanti kalau CSS sama JS ini apakah semua file CSS di sini dan JS? Nah, nanti belum ya. Belum sampai situ. Ini nanti berhubungan lebih lanjut lagi. Nah, nanti CSS sama JS yang tidak di sini.
supaya bisa diakses orang banyak, nanti bukan di sini gitu ya. Nah, ini contohnya untuk view-nya, halaman depan, halaman utamanya Anda lihat ini bahasa planet Bu. Oh tidak, kalau Anda lihat ini sebenarnya adalah HTML-nya welcome. Mana tadi ya? Kalau saya jalankan dari sini, oke ya, saya klik www kelas nih. Anda lihat, nah Anda tunggu. Sebenarnya yang welcome titik blade titik php itu di sini. Loh, kok ada blade-nya gitu ya. Ini saya sedikit terangkan kenapa harus ada blade-nya. Loh kan karena kemarin kan kita belajar tentang PHP, Bu. Kenapa kok harus ada blade-nya? Kalau blade-nya Anda hilangkan ya, contoh. Ini ya. Kemudian Anda simpan. Oke, kemudian Anda panggil lagi. Saya refresh, jadinya seperti ini. Nah, ada beberapa fungsi yang nggak jalan. Kenapa? Ini sebenarnya template-nya dari Laravel. Makanya blade itu bisa dikatakan template dari Laravel-nya. Nah, wajib. Jadi semua nanti harus ada yang namanya blade. Kalau Anda benar ada blade, nanti gambarnya Laragon atau Laravel ini ya. Mungkin kalau yang tidak menginstal Laragon, nanti otomatis lambang Laravel ya yang gantinya ya. Nih, kalau misalnya instalasinya manual Bu, oh ya silahkan. Oke, ini contohnya. Oke ya, saya refresh lagi. Nah, saya yakin sudah kembali lagi ke fungsi awal, fungsinya jalan ya. Oke. Oke, selanjutnya nanti untuk yang view. Selanjutnya untuk controllers, nanti berhubungan dengan database. Nah, ini yang mengatur view sama dan sebagainya. Itu nanti kita ke app, kembali lagi ke app. Ini saya kembalikan lagi ya ke folder utamanya. Nah, app nanti cari ada folder namanya http. Kemudian di sini ada controllers. Nah, yang diakses bukan cuma control .php juga. Nanti Anda bisa membuat controls-nya, bisa menggunakan penggunaan terminal juga bisa, gitu ya. Nanti create filenya itu. Nah, nanti di sana. Tapi enggak di sini ya, tinggal klik kanan gitu ya, enggak. Karena apa? Kalau ini tinggal klik kanan new file, akhirnya nanti kosongan. Tapi kalau Anda menggunakan terminal, menggunakan servisnya gitu ya. Nah, nanti otomatis ada bonus. Ini sudah. Jadi beda ya kalau saya klik kanan atau saya nambah file di sini itu beda. Oke. Kalau sudah, selanjutnya tentang roots. Nah, nanti kita belajar tentang roots. Kalau roots ada di folder roots. Ini ya cara berpindah-pindah page dalam satu website atau project Anda. Di mana itu? Ini saya nonaktifkan app-nya. Anda cari aja yang namanya roots. Nah, kalau berhubungan dengan website dan sebagainya, nah Anda klik yang namanya web.php. Nah, nanti kita bermain-main di sini. Defaultnya sudah disiapkan, ini ya. Makanya dia rootnya garis miring itu ya. Jadi tidak pakai sub gitu ya. Jadi otomatis nanti akan menjalankan welcome. Welcome itu apa? Welcome itu adalah nama file view Anda. Misal, yang tadi saya tunjukkan ya, saya ganti bleed-nya. Nah, ini yang diambil adalah nama depannya setelah bleed. Jadi kalau saya tuliskan rename gini ya, selamat atau datang gitu ya. Oke. Manggilnya bukan di welcome lagi, cuman di sini kita pakai yang namanya datang. Jadi sesuaikan dengan nama filenya. File view. Oke, saya jalankan, saya refresh. Anda lihat saya pakai datang titik php sama, lihat sama juga ya, enggak error. Ini caranya. Oke, ya berarti logikanya ini bisa saya modif Bu. Misal saya iseng-iseng gitu ya, ini kan welcome-nya kan sudah ketemuan gitu php-nya. Ini tombolnya saya ganti, logonya saya ganti dan sebagainya saya ganti, silakan. Kan sudah disediakan. Jadi tidak ada yang hidden gitu ya, mau Anda ganti silakan. Oke, terus apa lagi? Ini untuk folder-foldernya ya. Nah, selanjutnya tentang folder public, folder yang diakses oleh public. Public dan environment, ini nanti Anda cari aja sebuah folder public dan environmentnya ini nanti di luar ya, di rootnya. Kalau Anda klik publicnya, nanti ada sub, nih semuanya ada di sini. Kemudian nanti kalau
environment-nya Anda double klik, Anda buka. Nah, nanti kita bermain-main tentang HTTP. Kalau sudah hostingnya nih tinggal Anda ganti, nggak mainnya nggak localhost lagi misal. Kemudian mungkin Anda bisa lari ke database-nya nanti nggak pakai Laravel, Bu. Saya di hosting nanti namanya ini, ada username, ada passwordnya. Nah, Anda ngisinya di sini. Kalau masih ingat server side kemarin itu namanya koneksi ya. Kemarin kita bikin manual koneksi titik PPHP-nya. Nah, di sini sudah disediakan, jadi Anda tidak perlu buat manual seperti kemarin. Oke ya. Nih contoh sederhana adalah di folder public. Nih biasanya gambar, CSS, JavaScript itu sebenarnya di sini gitu ya, biar diakses oleh orang lain. Nah, itu namanya public. Contoh sebenarnya sini saya coba aja ya, new folder, tak kasih nama, kok favorit ya, salah, mau saya agak sensitif. New folder, tak kasih nama img ini ya. Kemudian mungkin di foldernya di mana sih? Biasanya di C, tempat folder Anda install Laragon. Nah, di WB ini sudah ada folder kelas dan punya saya itu ya. Nah, Anda tinggal cari aja yang namanya public. Nah, img-nya sudah ada di sini. Misal saya kopikan saja, ada beberapa gambar. Oke ya. Contoh saya perkecil aja deh, ini ya contoh. Wah, besar juga ya, tidak apa-apa lah. Atau ini, atau logo ini saya Ctrl J, kemudian saya letakkan di sini. Nah, nanti kita coba panggil. Cara manggilnya gimana, kita coba aja ya. Oke. Nih, jadi kalau Anda refresh di Visual Studio Code-nya, nah sudah ada di sini semua gambar-gambar yang diperlukan. Oke ya, ini untuk publiknya. Nah, gimana cara manggil gambarnya, nanti kita coba. Oke ya, nih. Nah, kita main-main dengan roots sekarang. Roots yang pertama adalah basic roots-nya. Gimana nanti menampilkan file view, menampilkan string, menampilkan parameter. Kita coba aja sekarang menampilkan file view. Contohnya yang sudah dari sononya itu ya. Nah, yang tadi kita lihat di roots, ada di web.php, Anda buka. Nah, di sini defaultnya root utamanya mesti dia larinya ke datang atau welcome tadi ya, kalau defaultnya ya. Oke. Kalau saya ingin buat baru lagi gimana, Bu? Gampang. Logikanya ya berarti Anda harus punya filenya dulu. Kalau tadi kita punya datang, ya berarti kita harus punya yang lain. Contoh kita punya produk gitu ya, contoh saja. Berarti kita ke resources, jangan bingung ya, wah pokoknya kita ke resources, cari yang namanya view. Nih, kalau sudah Anda klik kanan di sini bisa new file, atau kadang-kadang saya waktu klik ini saya lupa ini yang aktif folder mana, makanya saya suka sekali new filenya di sini. Kalau di atas ini kadang-kadang yang aktif foldernya saya takutnya buat baru gitu ya, ternyata di folder yang berbeda. Nah, saya sukanya yang di sini. New file. Saya kasih nama produkku gitu ya. Kenapa? Supaya ada bedanya antara dengan subroot gitu ya dan yang lainnya. Nah, ini contohnya. Oke ya, saya buat, masih ingat ya, HTML tanda seru. Kemudian saya punya H1 saja, nggak usah panjang-panjang. Ini halaman produk misalnya. Kemudian misalnya halaman produknya mau saya tampilkan gambar, silakan Anda bisa pakai img, masih ingat ya. Kemudian src-nya saya kasih, nah langsung aja ambil foldernya loh, Bu, kan foldernya tadi ada di folder public, apakah saya harus nuliskan public gitu ya? Nggak usah. Kenapa? Oleh Laravel dia tahu kalau public ya untuk mengakses folder-folder yang diinginkan CSS itu tinggal manggil. Nggak usah keluar root dulu ke public, nggak usah. Langsung saja nama rootnya di dalam folder public apa? Gini ya, img slash
Misalnya kalau saya nggak salah ya benar, yang nggak usah besar-besar ya, Asia 400 ini, Asia 400 titik JPG. Oke ya, kemudian saya simpan. Nah, cara manggilnya kalau di mana server side kemarin ya, Anda kan manggilnya langsung localhost garis miring gitu ya. Ini ya. Kemudian Anda panggil apa tadi? Produkku titik php. Udah tunggu aja not found. Kenapa? Semua pemanggilan diharapkan harus menggunakan root. Jadi nggak bisa langsung seperti ini gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba saja menggunakan root. Ini sudah selesai ya. Kalau sudah, kita ke root lagi. Masih ingat rootnya di web.php, langsung seperti ini bisa, atau ke foldernya biar yakin dan benar gitu ya, silahkan. Tapi yang sedang kebuka memang ada di sini, tinggal klik aja. Sekarang kita copy, kita buat root baru. Ini untuk root utamanya ya. Nah, sekarang kita buat root baru, misalnya tak kasih nama produk, ini namanya nama rootnya ya, beda. Nah, manggilnya tinggal Anda panggil nama filenya tadi. Kalau tadi datang ya berarti ini adalah produkku, nama filenya produkku. Oke ya, saya simpan. Sekarang kita manggilnya seperti ini aja, nama rootnya ya, bukan nama filenya ya. Jadi tadi nama rootnya sih produk. Nih, Anda tunggu. Nah, ini Anda lihat gambarnya juga sudah tampil, isinya juga sesuai. Jadi tidak ada produk.php, tidak ada, langsung nama rootnya. Nah ya, ini kita bermain-main dengan root. Oke, ini untuk filenya. Kalau Anda punya file banyak lagi, produk, about, dan sebagainya, silahkan. Ini contohnya kalau Anda manggil menggunakan file. Selanjutnya adalah menampilkan string. Contoh, saya tidak menggunakan file, cuman langsung string aja. Anda bisa tuliskan aja sama, atau copy saja seperti di atas, karena mungkin belum terbiasa ya. Anda titik 2 get dan sebagainya, tinggal copy saja, silahkan. Oke, ini Anda tulis saja, misalnya yang lain about gitu ya. Cuman kita nggak manggil file, kita manggil string. Nah, di sini tinggal nggak usah view, berarti return langsung stringnya apa. Contoh, ini halaman about menggunakan string, gitu ya. Oke. Sekarang saya simpan. Nah, kita panggil about-nya, bener nggak? Manggil about. Enter. Nah, Anda lihat seperti ini. Cuman kelemahannya kalau Anda menggunakan string, tidak ada HTML-nya, ya defaultnya ya cuman tulisan seperti ini aja. Jadi tidak bisa H1, ada gambarnya keluar, itu tidak bisa ya. Nih, kalau mau ada seperti itu ya baru kita bermain-main dengan file. Oke ya, ini contohnya. Oke, apalagi kita lanjut saja deh. Nah, ada yang namanya menampilkan parameter. Contoh di string ini aja deh, saya modifikasi dengan parameter. Ini yang string ya. Ini. Nah, parameter itu adalah sebuah variabel kalau masih ingat ya. Contoh, saya masukkan variabel ID. Oke ya. Nanti cara manggil di rootnya, tinggal saya ambil ID-nya. Nah, memanggil variabel itu pakai curly atau kurung kurawal seperti ini. Tinggal Anda panggil nama variabelnya. Apakah sudah seperti itu? Belum. Kenapa? Anda sudah mempersiapkan variabel, Anda sudah mempersiapkan cara manggilnya, manggilnya ya, cara manggilnya di rootnya, dan Anda persiapkan juga ditampilkannya di stringnya. Anda bisa menggunakan tanda titik, kemudian nama variabelnya tadi pakai tanda dolar ya, masih ingat? Maksudnya apa? Seperti ini. Oke ya, about tadi saya kasih garis miring, misalnya Asia gitu ya. Anda lihat ini halaman about menggunakan string Asia. Kalau Anda mau kasih spasi, ya Anda kasih spasi aja.
atau menggunakan tanda titik dua supaya ada pembedanya. Oke ya. Misalnya kalau saya masukkan angka apa ya, bisa coba aja 1 2 3 4 5, saya enter. Ini Anda lihat stringnya sudah ada spasinya, 1 2 3 4 5 juga ditampilkan. Cuman masalahnya kalau saya nuliskan about seperti ini kosongan. Kelas slash about. Kemudian Anda enter. Anda lihat loh 404 not found. Kenapa? Karena nilainya kan nggak dikenali. Kosong. Nilai kosong otomatis dianggap Anda mengambil file yang kosong dia tidak ada, variabel yang kosong juga tidak ada. Terus bagaimana? Ya akhirnya kita bisa sedikit modifikasi supaya nanti kalau dia nilainya kosong, nih ya saya kasih nilai. Bentar. Kalau nilainya kosong, nih Anda kasih tanda tanya aja. Kalau nilainya kosong bagaimana? Dinilaikan kosong aja. Jadi nanti otomatis dianggap nol gitu ya. Coba sih maksudnya seperti ini. Nih, yang tadi 404 saya enter. Anda lihat dia tidak 404, dia tidak error. Akhirnya kosongan seperti ini aja. Jadi cara mengatasinya supaya tidak 404, Anda bisa pakai seperti ini. Oke, itu untuk basicnya. Sebenarnya untuk basic cukup banyak. Ini ya, nanti kita buka aja dokumentasinya. Oke, selanjutnya kita ke yang namanya view roots. Jadi selain Anda menggunakan basic yang tinggal copy paste roots yang dari defaultnya Laravel, Anda bisa ngetik manual gitu ya. Contoh, yang tadi punyanya produk lah ini ya, contoh apa yang ini aja deh, root utamanya nih ya. Nih Anda bisa kontrol garis miring, Anda blok dulu, kontrol garis miring, sama seperti server side sebenarnya. Kemudian Anda modif seperti ini. Anda lihat sebenarnya defaultnya ini fungsinya tidak pakai, itu bisa kita singkat menjadi root garis titik dua kali langsung ke view-nya. Anda masukkan, kalau root utama ya berarti garis miring saja. Kemudian Anda mau manggil view apa, Anda tinggal sebutkan nama filenya. Selesai. Yakin? Coba saja. Ini saya simpan, kemudian saya pakai root yang nggak pakai root yang lain-lain gitu ya, langsung seperti ini. Anda lihat kembali lagi ke awal. Oke ya, asik ya. Jadi gampang kalau Anda membuat root. Kalau cuman manggil view-nya saja langsung aja root view gitu ya bisa. Jadi tidak pakai default yang dari Laravel-nya. Kenapa kok disediakan cukup banyak Bu Laravel ya? Menjembatani ini kalau ada fungsinya, ada variabel atau parameter yang mau dimasukkan. Oke ya. Oke. Kalau sudah, sekarang kebalikan sama. Maksudnya kebalikan sama itu, misal Bu, nanti kalau tadi kan bisa menggunakan parameter ya. Oke. Oh iya, saya hampir lupa. Sebenarnya sebelum ke root view ada lagi parameter yang nilainya bisa banyak. Maksudnya gimana? Jadi nilainya nggak cuman apapun yang saya masukkan ini, tapi bisa disetting banyak. Nanti bisa dimasukkan ke API atau yang lainnya, silahkan itu ya. Nah, Ctrl Z malah hilang ya. Oke. Nah, caranya bagaimana? Contoh, saya menggunakan root yang sudah ada saja. Nanti nilainya akan harusnya tampil nanti di sini ya. Oke. Nah, caranya bagaimana? Bentar. Contoh misalnya produk ini ya. Produk Kubelit ini ya. Nanti akan tampil misalnya beberapa nilai yang akan dikirim dari rootnya. Nah, produk ini saya modifikasi, saya tambahkan sebuah nilai yang cukup panjang. Nah, Anda bisa tambahkan nilainya setelah Anda memanggil view-nya. Anda bisa menggunakan tanda koma, kemudian tanda siku buka. Ini untuk siap-siap menilai nilainya. Anda enter aja deh.
karena mungkin banyak sekali. Anda kasih variabelnya. Saya sarankan huruf kecil aja deh. Oke, nah nilainya bisa Anda menggunakan sama dengan huruf lebih besar dari gitu ya. Ini untuk apa? Kayak menunjuk gitu ya, nama menunjuk, kemudian nilainya apa. Misal Tania Dwi Andini. Oke, mungkin ada nilai lain, silahkan Anda bisa kasih koma, bisa di enter di bawahnya, silahkan. Kemudian Anda kasih email misalnya, kemudian nilainya menunjuk pada value, misal Titanianya. Jangan khawatir, ini email ngawur ya, jadi kalau Anda nyoba email di sini mesti salah atau nyasar punyanya orang gitu ya. Oke, contoh seperti ini. Oke ya. Nah, ini saya kirim nih nilai nama sama email. Nah, kalau sudah saya kirim, masalahnya saya terimanya otomatis harus ditampilkan di produk blade.php. Nah, saya coba aja. Saya kasih paragraf baru aja deh. Ini ya. Misal, hai. Nggak bisa ya, hai, langsung namanya aja deh. Nah, Anda bisa menggunakan bahasa PHP seperti ini. Sorry, sampai lupa. Kebalik gitu ya. Nih, kemudian echo. Kemudian Anda panggil nilainya, silahkan dolar, variabelnya nama seperti ini, kemudian titik koma gini ya, silahkan. Jangan lupa penutup PHP. Ada yang lebih singkat, kalau Anda ingin PHP-nya langsung echo gitu ya, nah Anda bisa singkat seperti ini. Hai, misalnya kalau hai Titania Dwi Andini gitu ya, yang emailnya, nah nanti saya panggil juga garis tanda lebih besar sama dengan kemudian nama folder atau nama variabel yang dikirim dari root tadi ya. Oke, kemudian saya tampilkan seperti ini. Ini contoh. Oke ya, saya simpan. Kemudian sekarang saya coba pakai produk. Saya manggilnya seperti ini. Oke, langsung waktu dijalankan produknya nanti akan otomatis nilai yang dikirim di root akan diterima di view-nya dan ditampilkan jadinya seperti ini. Ini ya, ini contohnya. Oke, ini masih menggunakan basic ya. Basic itu ya menggunakan defaultnya get ini ya, tanpa view. Nah, kembali lagi yang view tadi ya, agak loncat-loncat, maaf. Ini kembali lagi ke view root. Cara menampilkan file tadi sudah pakai root.2 view-nya gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau menampilkan parameter menggunakan view root? Bisa enggak? Nah, sedikit modifikasi. Caranya begini. Oke ya. Kalau view misalnya di datang ini ya, saya ganti rootnya. Nah, Anda tinggal manggil aja root view. Tadi sudah kita punya yang datang ini. Nah, kita tinggal kasih tanda sama seperti tadi, koma, setelah nama view-nya pakai tanda siku. Nama variabelnya silahkan, misalnya nama, nilainya mengacu pada silahkan seperti ini, seperti tadi. Contohnya saya kasih Institut Asia misalnya gitu ya, Malang, atau silahkan seperti itu. Oke, kalau sudah, kita tinggal manggil namanya di sini di datang titik blade PHP. Nah, masalahnya saya letakkan di mana, ini defaultnya ya. Enaknya di bentar, ini root registernya itu yang atas tadi ya. Kemudian gambar kayaknya itu
Ini ada keterangan, bentar. Saya coba ke rootnya, kayaknya error ini. Kayaknya karena masih, oh enggak ya. Documentation ini saya ganti ya, misal. Saya Ctrl F saja atau view word wrap. Nah, kelihatan. Oke, nah documentationnya di sini saya ganti, misal dengan ini tadi, sama dengan saya kasih variabel nama, bener ya tadi nama ya. Oke, saya tutup seperti ini. Coba aja kita di web PHP, bener ya nama ya. Oke, saya, oh jangan lupa titik koma. Wah, kecil-kecil menyakitkan tuh. Oke, saya simpan. Nah, sekarang kita coba. Saya refresh, bisa. Nah, Anda lihat sudah otomatis berubah. Padahal saya mengambilnya dari rootnya, saya kirim Institut Malangnya dari sini. Terserah Anda mau menggunakan yang default basic rootnya, silahkan. Agak panjang gitu ya nilainya. Ada beberapa baris ini ya, tapi kalau Anda bisa menggunakan cuman view aja, mengirimkan parameternya ya seperti ini aja. Cara manggilnya sama, pakai PHP echo atau tadi yang saya singkat itu ya. Nih. Oke, ini untuk bermain-main dengan parameter. Selanjutnya tentang redirect. Redirect ini nanti misalnya, Bu, saya punya root baru, cuman nanti larinya yang sudah ada. Contoh yang kita sudah punya ada itu selain produk ya, produk ada. Kemudian tadi kita main-main tentang about ya. About, cuman masalahnya about itu ada parameternya ya. Oke, terserah mau ke about ya silahkan. Misal, nah redirect, Anda bisa tuliskan kalau redirect, Anda bisa pakai root titik 22 kali. Kemudian Anda tuliskan redirect. Nanti Anda buat root yang baru apa namanya. Misalnya saya kasih baru gitu aja deh. Nah, dia akan lompat nanti larinya ke root yang sudah ada. Kebetulan root yang saya sudah ada, saya larikan ke root about gitu ya. Nih. Sekarang saya coba. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Kalau saya nuliskan slash baru, nih ya, ini kan root baru ya, saya enter, dia nanti larinya ke punyanya. Oh, ada error unexpected. Oke. Nah, ini enaknya kalau errornya Laravel cukup banyak ya, panjang kali lebar sama dengan luas. Ini Anda lihat baris ke-35 kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah. Nah, ini jangan lupa titik koma. Ini kecil-kecil menyakitkan juga ya. Nih. Dia errornya agak panjang. Oke, saya klik enter baru. Kalau benar Anda lihat sebenarnya jadi kayak berapa detik ya, berapa milisecond kalau saya enter. Kalau cepet, nah dia langsung larinya ke about gitu. Itu namanya redirect. Oke ya, ini untuk bermain-main dengan roots. Nah, selanjutnya Anda bisa lihat dokumentasinya cukup banyak. Nah, ini berhubungan dengan root, sebenarnya saya tadi juga belajar dari sini gitu ya. Cuman yang sering nanti kita gunakan basic routingnya, kemudian nanti bermain-main dengan parameter. Kalau Anda mau belajar tentang penamaan rootnya, silahkan, ini cukup banyak. Kemudian mungkin yang lainnya mau Anda ganti yang lainnya, silahkan, cukup banyak tentang root. Ini tentang dokumentasinya. Jadi ini adalah kalau Witri Schools kemarin itu adalah kitab sucinya ya. Nah, untuk Laravel kitab sucinya ada di sini. Anda cari aja deh. Oke ya. Nih. Nah, ini untuk kita materi kita kali ini, kita bermain-main dengan root. Oke ya. Nah, nanti tugasnya Anda bisa lihat di e-learning apa yang harus Anda lakukan. Silahkan. Oke, untuk akhir kata saya tutup saja. Terima kasih. Bentar ya. Udah ya. Saya terima kasih. Jangan lupa semakin banyak praktek Anda akan semakin
mendekati sempurna, karena kesempurnaan adalah punya Allah semata ya. Yes. Itu aja, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.